Hai, selamat datang di Serpih Film. Kami akan mengulas alur cerita film Moana yang rilis pada tahun 2016. Film ini disutradarai oleh Ron Clement dan John Musker. Film ini mendapat nilai 7,6 dari 1 sampai 10. Baiklah, mari kita simak videonya sampai selesai. Intro dulu dong, Bang. Pada zaman dahulu, hanya ada lautan. Hingga Te Fiti, seorang dewi pulau, muncul. Jantungnya memiliki kekuatan hebat dan menghidupkan pulau-pulau di dunia. Sampai suatu ketika, banyak yang percaya jika jantung tersebut akan memberi kekuatan hebat bagi yang memilikinya. Dan suatu hari ada orang yang berani untuk mengambil jantung tersebut. Dia setengah dewa angin dan laut. Ia dapat berubah menjadi seekor hewan apapun dengan kail ajaib yang ia miliki. Ia adalah Maui. Ketika Maui mengambil jantung Te Fiti, ia kemudian melarikan diri. Te Fiti mulai hancur dan menciptakan kegelapan. Di saat Maui melarikan diri, ia dihadang makhluk lain yang juga ingin mengambil jantung itu. Ia adalah Teka, iblis tanah dan api. Kemudian Teka memukul Maui, sehingga mengakibatkan kail ajaib dan jantung Te Fiti jatuh di dasar lautan. Sampai saat ini, Maui tidak pernah terlihat kembali. Itulah kisah yang diceritakan oleh seorang nenek kepada sekelompok anak kecil, termasuk Moana kecil. Kemudian ayah Moana datang dan ia tidak sengaja membuka lukisan yang bergambar monster, mengakibatkan anak-anak lain ketakutan. Di saat mereka takut, Moana malah pergi ke laut. Di pesisir pantai, Moana kecil melihat cangkang gelomang. Sebelum mengambil cangkang itu, ia juga melihat penyu kecil dan menolongnya dari para pemangsa. Namun cangkang tadi terbawa oleh air laut. Tiba-tiba air laut membuka jalan untuk Moana. Sampai penglihatan Moana tertuju pada benda hijau. Tidak lain adalah jantung Te Fiti. Ayahnya kemudian memanggil Moana. Air laut mengembalikan Moana di pesisir, mengakibatkan jantung Te Fiti jatuh, dan ia sudah dibawa ayahnya untuk kembali ke desa Motunui. Lalu Moana mulai tumbuh dewasa. Sejak kecil Moana sangat ingin berlayar di laut, namun ayahnya selalu melarangnya. Kemudian ia melihat neneknya menari di pesisir pantai. Ia menghampiri dan ikut menari bersama sang nenek. Setelah itu neneknya memperlihatkan perahu-perahu berjejer. Moana terlihat senang. Ketika ayah hendak menghampiri perahu itu, ayahnya tiba-tiba muncul menghadang. Sang ayah kemudian mengajak Moana pergi ke gunung. Ayahnya memperlihatkan tumpukan batu dari para kepala suku terdahulu, termasuk batu miliknya. Ia juga mengatakan kepada Moana bahwa ia adalah kepala suku berikutnya. Dan ayahnya pun meyakinkan Moana bahwa kepala suku sebelumnya tidak berada di laut, tetapi di desa ini. Keinginan Moana untuk berlayar mulai berkurang, dan ia akhirnya menjadi kepala suku. Hari demi hari berlalu, tiba-tiba panen yang dihasilkan dari pohon kelapa banyak yang rusak. Ikan mulai berkurang, kemudian Moana mengusulkan kepada mereka untuk menangkap ikan melewati perbatasan karang. Ayahnya yang juga di situ kemudian marah dan melarang untuk melewati perbatasan. Di tempat lain, Moana terlihat kesal. Ibunya kemudian datang menghampiri, menceritakan masa lalu ayahnya, bahwa sang ayah keras karena ia telah kehilangan sahabatnya di saat pergi melaut. Badai dan ombak laut telah menenggelamkan sahabatnya. Setelah ibunya bercerita, ia kemudian pergi. Setelah merenung agak lama, ia kemudian memutuskan untuk berlayar dan untuk membuktikan apa yang diceritakan oleh ibunya. Ia pergi dengan Pua, seekor babi kecil, untuk melewati perbatasan karang. Tanpa memiliki keahlian berlayar, Moana kehilangan kendali pada layarnya yang mengakibatkan Pua terjatuh. Ketika ia ingin menyelamatkan Pua, tiba-tiba ombak besar menghantam perahunya. Perahu itu lalu menghantam Moana, mengakibatkan Moana tenggelam dan kakinya tersangkut di karang. Moana kemudian mengambil batu dan menghancurkan karang tersebut.
Lalu ombak besar datang kembali dan menyeretnya ke pesisir. Terlihat pula kapalnya hancur. Tak lama kemudian sang nenek datang. Nenek mengajak Moana masuk ke dalam gua. Terlihat banyak perahu yang terparkir di sana. Moana kemudian membunyikan genderang. Api menyala dan lukisan sejarah tiba-tiba memberitahu dia bahwasanya nenek moyangnya dahulu adalah seorang pelaut. Api pun padam kembali. Moana keluar gua dan menemui neneknya. Sang nenek lalu bercerita bahwa kita berhenti melaut karena Maui telah mencuri jantung Daviti, seperti di awal kisah film ini. Lalu sang nenek memberikan jantung Daviti kepada Moana dan mengatakan bahwa ia telah dipilih samudra untuk menemui Maui dan mengembalikan jantung Daviti bersamanya. Lalu Moana mengabarkan pada penduduk desa terkait hal tersebut di tengah perkumpulan membahas masalah di desa. Ayahnya yang mengetahui lalu berniat pergi ke gua dan ingin membakar semua perahu yang ada di sana. Tiba-tiba nenek Moana terbaring sakit. Sang ayah mendapat kabar dari salah satu penduduk, kemudian mengurungkan niatnya untuk membakar perahu dan menemui ibunya. Sang nenek berbisik kepada Moana, menyuruhnya untuk berlayar menemui Maui. Dan malam itu ia langsung pergi berlayar bersama Hei Hei, seekor ayam kucluk. Mereka berlayar mengikuti rasi bintang berbentuk kail yang sebelumnya diberitahu neneknya. Di tengah lautan, ia meminta bantuan kepada samudra. Tiba-tiba ombak besar menyapu Moana. Pagi harinya, Moana dan si ayam kucluk sudah berada di pulau dan perahu mereka berada di darat. Setelah itu, Moana melihat batu yang berukir kail. Kapal tiba-tiba terangkat dan yang mengangkat adalah Maui. Moana berhasil bertemu dengan Maui. Namun Maui takut untuk mengembalikan jantung Daviti karena kail ajaibnya sudah hilang. Di saat perdebatan mereka untuk mengembalikan jantung Daviti masih berlangsung, tiba-tiba anak panah menyasar ke perahu mereka. Anak panah itu berasal dari bajak laut Kakamora. Bajak laut Kakamora ternyata mengincar jantung Daviti yang dibawa oleh Moana. Di saat jantung itu jatuh, Hei Hei si ayam kucluk tiba-tiba menelannya. Salah satu anggota bajak laut Kakamora berhasil membawa ayam tersebut. Moana yang mengetahui hal itu mencoba merebutnya kembali dan ia bertarung melawan para bajak laut Kakamora. Dan akhirnya Moana mendapatkan jantung Daviti kembali. Dengan keahlian berlayar Maui, mereka akhirnya dapat melarikan diri. Di tengah perjalanan, Maui tetap bersikukuh tidak mau mengembalikan jantung Daviti karena kail ajaibnya belum ditemukan. Namun Moana meyakinkan Maui akan menjadi pahlawan jika mengembalikan jantung itu. Kemudian mereka sepakat untuk mencari kail ajaib Maui terlebih dahulu sebelum mengembalikan jantung Daviti. Setelah itu, Maui mengajari Moana untuk berlayar. Kemudian mereka mendarat di Lolatai, dunia para monster. Mereka pun memanjat ke puncak pulau. Maui membuka pintu tersebut. Mereka berdua akhirnya terjun masuk ke dalam dunia monster. Benar saja. Kemudian Moana melihat kail ajaib Maui di atas tumpukan emas. Emas tersebut berada di atas Tomatoa, seekor piting raksasa. Maui kemudian menyuruh Moana untuk menjadi umpan pengecoh kepiting itu. Ketika Moana akan dimakan, Maui pun berhasil mengambil kail ajaibnya. Namun terdapat masalah. Maui tidak bisa mengontrol kail ajaibnya, sehingga perubahan wujudnya tidak sesuai keinginan. Pada akhirnya ia diajar oleh kepiting itu, dan ketika kepiting tersebut hendak memakan Maui, Moana yang sebelumnya dilempar oleh kepiting itu lalu memamerkan jantung Daviti. Kepiting itu pun beralih mengejar Moana. Lalu Moana melempar jantung itu ke dalam lubang. Saat kepiting mendapatkannya, ternyata jantung tersebut hanya berupa kerang yang dilumuri cairan hijau atau alga. Maui dan Moana pun kemudian memanfaatkan semburan uap air yang membawa mereka kembali ke darat. Kail ajaib sudah didapatkan, namun kekuatan di kail itu tidak dapat dikontrol oleh Maui.
sehingga membuatnya tidak bersemangat untuk melanjutkan perjalanan. Moana yang mengetahui hal itu kemudian menceritakan kepada Maui bahwa ia dipilih samudra untuk menemuinya karena pulau yang ia tinggali mengalami banyak masalah karena jantung David yang belum kembali. Maui yang mendengar itu juga bercerita bahwa ia sebenarnya bukan setengah dewa, namun ia ditemukan oleh dewa dan diberi kail ajaib. Dan ia mencuri jantung Daviti supaya dicintai oleh masyarakat, karena mereka menginginkan jantung tersebut. Lalu Moana meyakinkan Maui bahwa kekuatannya akan kembali jika itu keinginan sendiri. Akhirnya Maui mulai lagi untuk melatih kekuatannya, dan ia pun berhasil. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan untuk mengembalikan jantung Daviti. Setelah mereka sampai, Moana memberikan jantung Daviti kepada Maui supaya dikembalikan seperti semula. Maui berubah wujud menjadi elang untuk mencapai pulau Daviti yang berada di balik Teka. Teka yang melihat Maui terbang lalu menyerang dengan bola api. Sampai di jarak dekat, Teka kemudian menghantam Maui, sehingga mengakibatkan Maui jatuh ke laut. Lalu Maui kembali ke perahu. Di perahu, Moana melihat Teka yang kesakitan ketika terkena air laut. Lalu ia berniat untuk melewati jalan pintas. Saat akan sampai, Teka yang melihat saat itu pula kemudian memukul mereka yang mengakibatkan kail Maui retak. Maui merasa tidak bisa mengalahkan Teka sehingga ia kemudian pergi meninggalkan Moana sendiri. Di saat dalam kesendirian, ia kemudian mengeluh kepada samudra. Jantung Daviti lalu dikembalikan. Tiba-tiba roh neneknya datang, serta nenek moyangnya terdahulu. Neneknya akan menyertai Moana jika ia ingin kembali, namun Moana mengalami keraguan. Akhirnya ia mencoba lagi untuk mengembalikan jantung Daviti yang sudah ia buang di dasar laut. Pagi pun tiba. Di kejauhan, Moana melihat Teka. Ia berniat untuk melewatinya. Ketika ia melewati, ia pun berhasil mengecoh Teka. Di saat Moana akan sampai ke pulau tempat Daviti, Teka lalu hendak memukul Moana. Tiba-tiba Maui datang kembali membantu Moana, sampai kailnya patah. Saat Moana sampai di pulau, ternyata Daviti menghilang. Tak lama Moana menyadari jika Teka adalah Daviti. Lalu Moana menyuruh lautan untuk terbelah. Kemudian Teka menghampiri dan ia mulai menjinak. Setelah itu jantung Daviti dikembalikan dan kehidupan mulai ada kembali, dan kail Maui yang rusak juga diperbaiki oleh Daviti. Daviti kemudian tidur menjadi pulau. Moana dan Maui lalu berpisah. Moana kemudian pulang ke asalnya, desa Motunui. Desa yang sebelumnya mengalami masalah kegelapan, akhirnya mulai hijau kembali. Kehadiran Moana lalu disambut oleh orang tua dan masyarakat desa. Kemudian mereka mengeluarkan perahu leluhur yang berada di gua dan mulai menjadi pelaut lagi. Film pun tamat. Dan begitulah alur cerita film tersebut. Semoga video ulasan alur cerita ini dapat diambil manfaatnya, dan saya ucapkan terima kasih. Selamat bertemu di video selanjutnya. Dadah!